Allahumma inna ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan dan hidayah sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini apa yang disampaikan sama statusnya bahwa saya sebagai jemaah di Masjid Husnul Khotimah ini. Namun saya diberi kesempatan untuk sharing kepada kita semua dan kita sudah dipatok bahwa kita dikasih topik masalah pendidikan. Saya sendiri tidak ahli di pendidikan dan juga santri bukan juga, tapi kita coba untuk sharing di antara kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita di dalam bulan Ramadan ini kita tercipta dengan nuansa Islaminya yang sangat kental, dan kita juga dipermudah oleh Allah untuk selalu beribadah, sehingga motivasi kita di dalam bulan Ramadan ini sangat tinggi untuk beribadah dan pendidikan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Oleh sebab itu, kesempatan kita untuk bulan Ramadan ini untuk menciptakan atau mengajak baik diri kita maupun keluarga kita di dalam melakukan ibadah pendidikan di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, salah satu ayat yang saya bawakan yaitu At-Tahrim 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wah, hai orang-orang beriman, kata Allah, disapanya kita, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh sebab itu kesempatanlah bagi kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita agar mereka termotivasi dan ingin melakukan ibadah sebanyak mungkin pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini semua akan dimudahkan untuk kita agar kita dapat meningkatkan dan nanti akan naik tingkatan kita menjadi tattaqun yang saya sampaikan pada ayat Al-Baqarah 183 tadi, yaitu hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang terdahulu agar kamu tattaqun bertakwa. Oleh sebab itu di dalam kesempatan ini karena judulnya pendidikan, saya akan mencontoh atau menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan pendidikan kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, anaknya dan cucunya di dalam pendidikan agama khususnya. Salah satu pendidikan yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah pertama pandangan hidup yang harus kita berikan kepada diri kita maupun anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Pandangan hidup ini adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah semua akan kita tahu bahwa hukum-hukum Allah. Kita tahu tentang aturan-aturan Allah. Dan kita akan tahu larangan-larangan Allah dari Al-Quran. Termasuk akidah lain dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas. Quran diturunkan pada bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita muslim, kita pasti akan lebih menggunakan Al-Quran karena itu adalah petunjuk satu-satunya bagi orang muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu, salah satu yang paling kita tekankan adalah akidah kita, keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fatihah telah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang setiap saat kita baca dan merupakan ayat pertama di dalam Al-Quran. Artinya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Sudah disebutkan dengan yakin kita sampaikan di dalam setiap kita membaca Al-Fatihah. Belum lagi kita kalau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita mengaku bahwa Allah itu satu. Artinya akidah kita tidak boleh melenceng sedikit pun.
Begitu juga kita sering membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita yakini bahwa tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Inilah kira-kira salah satu di dalam kita mempelajari Al-Quran. Oleh sebab itu dari awal, dari sedini mungkin, agar anak-anak kita, cucu kita dengarkanlah Al-Quran. Selanjutnya mereka kita berikan ajaran Al-Quran dan membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan selanjutnya mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua yang diajarkan oleh Nabi, didikan Nabi adalah pengetahuan pendidikan umum dan pendidikan agama. Kedua pendidikan ini tidak boleh pincang, harus idealnya adalah sama. Oleh sebab itu kita mendidik anak-anak kita, boleh kita ciptakan anak kita di dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi mereka juga jangan ketinggalan pendidikan agama. Sehingga dalam hal inilah tuntutan kita agar mereka minimal menjadi orang intelektual, tetapi mereka juga santri, atau mereka santri sebaliknya menjadi orang intelektual. Itulah yang diharapkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin kita akan bisa mengabdi kepada negara dan bangsa ini tanpa kedua-duanya. Kalau satu tidak akan mungkin kita melakukan. Kalau kita hanya pendidikan umum juga ada banyak celakanya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam pendidikan ilmu pengetahuan umum ini, kita juga sekarang menghadapi banyak perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi yang begitu besar. Belum kita sudah masuk di dalam tahun 2011 kemarin, revolusi industri yang keempat atau 4.0. Dalam hal ini negara sudah semua siap, negara kita termasuk terlambat. Namun bagi anak-anak kita yang sudah mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi ternama maupun dalam maupun luar negeri, mereka sudah digodok sedemikian rupa untuk menghadapi revolusi industri yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam revolusi ini banyak sekali perubahan terhadap anak-anak kita yang mendapat pendidikan. Itu dari tingkah laku mereka sudah berubah karena mereka fokus dengan begitu berat dalam menghadapi revolusi industri yang keempat ini. Oleh sebab itu, bagi anak-anak kita, selain mereka fokus terhadap ilmu pengetahuan, kita fokuskan juga mereka dalam ilmu agama, agar mereka dalam kesempurnaan mereka untuk mengabdi kepada negara, bangsa, dan agama. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini juga, kita juga jangan khawatir bagi anak-anak kita yang belum mendapat kesempatan pendidikan yang baik. Masih banyak kesempatan karena pemerintah telah menyediakan anggaran APBN 30% untuk pendidikan. Sehingga beasiswa diperbanyak. Yang sekarang yang sudah kita banyak dengar adalah beasiswa unggulan Dignas, beasiswa Spirit Bappenas, beasiswa LPDB Departemen Keuangan. Belum dari lembaga-lembaga lain seperti Kemenpora dan lain sebagainya. Semua diarahkan untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Belum lagi dari BUMN, semua memberikan kesempatan. Oleh sebab itu tinggal tergantung kepada kita, bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka maju di dalam pendidikan dan maju di bidang agama. Itulah yang kita harapkan yang akan datang. Kenapa? Kalau hanya maju di bidang ilmu pengetahuan, sudah banyak diberikan contoh. Contoh yang terjadi dilakukan oleh Thomas Andrew, yang dimana dia menciptakan kapal Titanic, dimana dia di dalam pelepasan perdana yang dilakukan dengan upacara besar-besaran melepaskan perjalanan pertama. Di situ dia yakin betul bahwa dia sangat mampu karena dia hanya melihat dari dunia saja. Sehingga dia sebutkan di dalam sambutannya bahwa kapal yang aku ciptakan ini adalah kapal yang terbaik, terbesar, tercanggih di dunia. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Nyatanya dalam pelayaran menuju ke Eropa, menabrak karang es dan lambungnya pecah dan akhirnya karam di Atlantik Utara. Itulah tanda-tanda orang kesombongan. Makanya kalau dididik hanya ilmu pengetahuan, dampaknya kita khawatirkan anak-anak kita akan sombong dan takabur. Ada lagi contoh yang sombong dan takabur yang dilakukan oleh John Lennon, di mana musisinya terkenal di seluruh dunia. Grupnya terkenal dan bahkan semua penggemarnya seluruh dunia. Di dalam wawancara dengan TV Inggris, dia menyatakan bahwa kami terkenal dan grup band kami terkenal dan saya yakin kami lebih terkenal daripada Tuhan. Nyatanya seminggu dari situ dia terbunuh, tertembak mati.
dan grupnya bubar. Belum lagi contoh lagi orang-orang yang takabur dan sombong, yaitu ada anak-anak remaja, di mana anak-anak remaja memang mereka mempunyai idealis. Masa transisi berubah dari anak-anak ke remaja dan dewasa itu jauh perubahannya. Mereka lebih egonya lebih tinggi sehingga mereka yakin pada diri mereka bahwa mereka lebih mampu mengatur dirinya sendiri. Salah satu di dalam keluarga itu anaknya grup di dalam geng atau grup tertentu. Akhirnya diajak di dalam berpergian, namun ibunya sangat galau dan risau terhadap kepergian anaknya. Akhirnya diantar ke mobil, sampai di mobil dengan kata-kata ibunya, mudah-mudahan kalian disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa jawab mereka? Kalau Tuhan mau ikut, mobil kami sudah penuh. Dan yang masih kosong di bagasi. Silakan kalau Tuhan tetap mau ikut di bagasi. Dan akhirnya mereka berangkat. Di dalam berangkat mobilnya tabrakan berkeping-keping. Dan anehnya bagasi yang tinggal itu, yang disebut tempat Tuhan tadi utuh, tidak ada cacat sedikit pun. Inilah membuktikan bahwa orang-orang yang dampak karena hanya menguasai ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama, akhirnya mereka menjadi sombong dan takabur. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah di dalam Al-Ahzab 70, 71, 72 dan 73. Yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Artinya Al-Ahzab 70, 72. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar, agar ibadahmu disempurnakan, dosamu diampuni, dan ikutilah Allah dan Rasul agar kamu mendapatkan kemenangan. Inilah kita diminta untuk berbicara yang benar. Artinya berbicara berdasarkan akidah Al-Quran. Dan kita juga diminta agar ibadah kita disempurnakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadamu. Artinya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada kesombongan apapun di dalam diri kalau kita yakin tentang ayat ini. Berikutnya ayat disebutkan juga membuktikan bahwa manusia itu lemah, yaitu 72-nya. Inna ara'nal amanah ala samawati wal arwal jibali fa'baina an yahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalan insan innahu kana zaluman jahula liyu'adzibullahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatubullahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Apa dalam ayat ini disebutkan oleh Allah? Sesungguhnya amanah itu telah aku berikan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka enggan menerima amanah itu karena takut tidak mampu melaksanakan amanah. Selanjutnya amanah diterima oleh manusia, di mana Allah tahu manusia itu sangat zalim dan bodoh. Inilah posisi kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah zalim dan bodoh. Dan selanjutnya ancaman 73 yang sudah saya bacakan tadi, artinya yaitu ancaman, dan aku akan ajak baik laki-laki maupun perempuan yang munafik, dan aku akan ajak baik laki-laki maupun perempuan yang syirik, dan aku akan mengampuni muslimin dan muslimat karena memang saya Maha Pengampun, kata Allah. Ini kenapa disebutkan ilmu munafik dan syirik? Karena dari kesombongan itu akan timbul munafik, dan dari takabur akan timbul kesyirikan. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Ahzab 72, 70, 71, 72, 73. Inilah yang kita lakukan agar kita benar-benar sebagai kita mendidik anak-anak kita, lakukanlah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Berikutnya Nabi mencontohkan pendidikan diberikan kepada anak adalah akhlakul karimah. Karena kalau akhlak mulia, pasti anak-anak kita akan rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu akhlak ini perlu kita tanamkan. Dan Nabi pun itu yang dia contohkan. Bagaimana Nabi akhlaknya di dalam berbisnis sehingga dia maju pesat dan kaya raya. Karena dia mempunyai akhlak di dalam berbisnis. Dia akhlak pemimpin negara juga maju dan bisa menguasai dunia waktu zaman khalifah. Itu pun karena akhlak yang ditanamkan Nabi. Akhlak dalam memimpin keluarga, akhlak dalam sebagai
sebagai membimbing anak-anak, dan semua telah dicontohkan oleh Nabi. Itulah yang harus kita berikan didikan kepada anak kita, karena Nabi telah ingatkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Inilah disebutkan oleh Nabi, bahkan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Yang terakhir yaitu tanamkanlah kepada anak-anak kita atau cucu kita adalah takwa atau takwa. Kenapa? Karena takwa ini adalah orang-orang yang selalu berbuat apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Takwa ini akan terjadi apabila urut 1 tadi, urut 2 dan urut 3 kita laksanakan, baru akan menciptakan ketakwaan bagi anak dan cucu kita. Oleh sebab itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah sungguh-sungguh, jangan kalian meninggal dalam keadaan bukan Islam atau iman. Oleh sebab itu, itulah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan akhir dari cerita kehidupan kita, inna a'ramakum indallahi atqakum. Yang akan dinilai Allah adalah tentang ketakwaan kita akhirnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Namun saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini, karena saya sendiri pernah juga mengamati dan juga melakukan pendidikan di dalam lingkungan kampus, di mana kenapa anak-anak pemuda yang banyak salah jalan, akhirnya mereka terjebak dalam lingkungan yang maksiat atau melanggar hukum dan hukum agama. Mereka pertama berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kami, karena satu, keimanan mereka adalah dangkal, sehingga mereka tidak takut dengan dosa. Dampaknya mereka melakukan apa yang ada di benak dan di cita-cita keinginan hawa nafsu mereka lakukan. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan anak-anak kita, marilah kita didik mereka dengan keimanan yang sangat kuat, sehingga mereka akan di dalam mengambil keputusan tindakan mereka takut dosa atau tidak. Itu yang kita perlu pertama kita lakukan terhadap anak kita dan cucu kita. Yang kedua yang kita lakukan juga terhadap anak kita, yaitu berdasarkan hasil juga itu yang kami simpulkan, yaitu kenapa mereka melakukan jalan pintas, karena mereka umumnya karena ilmu mereka sangat bodoh, atau dengan kata lain kebodohan mereka sendiri yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, didiklah anak kita dengan ilmu sebanyak mungkin agar mereka menjadi cerdas dan intelektual. Kalau mereka cerdas, kalkulasi hidup mereka tinggi, menentukan mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita lakukan juga terhadap anak dan cucu kita, pada mereka kita dekatilah mereka. Kita yang mendekat sebagai orang tua, karena mereka sudah masuk remaja, dewasa, mereka sudah menghindar dari orang tua. Diajak pergi aja sudah nggak mau, diajak ngobrol juga sudah sangat terbatas. Oleh sebab itu, karena mereka lebih yakin pada percaya diri mereka dengan grup-grup atau teman-teman mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, lakukanlah pendekatan. Kita yang mendekat kepada mereka. Berbeda waktu mereka masih kecil. Mereka yang dekat dengan kita, mereka yang minta perlindungan dari kita, dan minta dikawal terus setiap saat. Dan kita sangat senang. Tetapi sesudah mereka masuk remaja dan dewasa, mereka menghindar dari kita, karena mereka sudah banyak teman dan yakin sudah percaya diri. Tapi dampaknya di dalam kehidupan, mereka banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi. Mereka banyak galau, banyak stres, dan banyak kegagalan yang mereka hadapi. Kalau mereka kita biarkan, dampaknya mereka lebih curhat kepada orang lain kalau jauh dari orang tuanya. Maka lebih baik mereka curhat kepada orang tuanya, dan solusi yang terbaik pasti datang dari orang tua. Berikutnya yang perlu juga dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita adalah jangan lupa kita doakan setiap saat. Karena doa itu sangat makbul, dan itulah yang akan juga menyelamatkan mereka. Tanpa doa kita dikatakan nanti sombong di dalam kehidupan. Jadi doa kita lakukan sebanyak mungkin agar anak kita diberi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan Shiratal Mustaqim. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, namun kami tutup dengan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaru ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
mendekatkanlah diri kepadanya, berjihad dari jalannya agar kamu berbahagia. Inilah kebahagiaan hakiki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sharing dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, pasti banyak kekurangannya, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.